pengasuhan adalah menciptakan ruang bagi setiap orang untuk bisa melatih potensi-potensi yang ada di dirinya. Yang selanjutnya adalah di dalam pengasuhan dipastikan tumbuhnya kecerdasan-kecerdasan emosional dan sosial dari anak ini. Jadi bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan anggota keluarga, anggota masyarakat yang lainnya secara efektif. Ini juga adalah bentuk pengasuhan yang harus diberikan. Dan yang lainnya adalah menciptakan ruang tanpa rasa takut, tanpa mengintimidasi. Jadi harus bebas dari rasa tidak aman. Tidak aman ini banyak ya, ancaman-ancaman, baik ancaman-ancaman verbal dari kata-kata misalnya kan, dengan bullying, kata-kata yang merendahkan, misalnya wah kok kamu hitam banget, kok kamu jelek banget, kok kamu nggak bisa. Jadi dari kata-kata yang mengintimidasi, yang mengecilkan kemampuan dia untuk tumbuh kembang karena tertekan tadi dengan kata-kata ini. Atau fisik, misalnya dilarang ke sana, dilarang ke sini, dihambat ke sana, dihambat ke sini, harus begini, berpakaian begini, harus berpakaian begini. Jadi itu hambatan-hambatan yang menghalangi dia untuk secara leluasa bergerak, misalnya secara leluasa mengekspresikan apa yang menjadi pikirannya. Jadi membebaskan, memastikan ruang pengasuhan itu di keluarga adalah aman, bebas dari berbagai ancaman dan bentuk kekerasan verbal, fisik, seksual, dan bentuk-bentuk intimidasi yang lainnya. Yang lainnya adalah pengasuhan harus memastikan terpenuhinya kebutuhan mendasarnya, jadi kesejahteraannya. Jadi misalnya cukup makannya yang bergizi, makan bergizi itu nggak mesti mewah kan, nanti kalau kita pikir nanti ini hanya bisa orang yang dengan ekonomi tertentu, tidak juga. Dari itu tadi kemampuan untuk mengolah sumber daya untuk menjadi sumber asupan yang bergizi, yang membantu tumbuh kembang fisik, emosional itu secara maksimal. Jadi pengetahuan, karena itu penting para pengasuh, orang tua itu memiliki pengetahuan ini. Karena itu belajar terus sepanjang hayat itu menjadi kewajiban para pengasuh. Mungkin selama ini kita melihat keluarga sebagai keluarga inti saja. Secara tradisional, keluarga yang disebut dengan keluarga adalah ada ayah, ibu, dan anak-anak. Itu keluarga inti selama ini dikenalnya. Nah, di Indonesia, bahkan di dunia, sebetulnya keluarga itu sangat beragam komposisinya. Ada yang tadi, yang ideal adalah seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Tapi ada juga keluarga yang tunggal orang tuanya, misalnya hanya ibunya saja atau hanya ayahnya saja, ibu dan anak-anak atau ayah dan anak-anak. Ada juga keluarga yang cuma anak-anaknya saja karena orang tuanya bekerja di tempat lain, bekerja di luar negeri. Di Indonesia ini satu fenomena yang cukup banyak terjadi. Atau anak-anak yang dititipkan kepada tantenya, omnya, atau saudaranya gitu ya, yang tinggal dengan keluarga yang lain. Ini juga adalah keluarga. Bahkan misalnya keluarga anak-anak yang ada di panti asuhan. Jadi dia rame-rame tinggal di dalam satu lingkungan, kemudian diasuh oleh beberapa orang di dalam sebuah yayasan yang bernama panti asuhan. Ini juga keluarga. Persamaan dari semua ini adalah ada manusia-manusia yang bersama tumbuh kembang di dalam lingkungan terbatas itu. Jadi banyak sekali sekarang sumber-sumber pengetahuan yang terus-menerus bisa dipelajari, karena kan dunia juga berkembang, sumber-sumber pengetahuan berkembang, sumber-sumber untuk anak-anak terekspos dengan pengetahuan baru, dengan pemahaman baru, perspektif baru juga sangat luas. Karena itu yang terakhir adalah memastikan para pengasuh, orang tua mempunyai sumber-sumber untuk dia terus belajar menjadi pengasuh.
memberikan pelayanan pada tumbuh kembang anak dan anggota keluarga yang lain untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi change maker di masa depannya.